multilateral frameworks? What is the UN doing that we don't see from the outside? Where is it making changes? Where is it crucial? Where will there be a forum if it's not at the United Nations? For example, with President Trump, if he wants to resolve conflicts like Russia and Ukraine, he needs to have international consensus and support. He's not taking advantage of the mechanisms, to your question, that are available to him to maximize American authority and power and global impact diplomatically, because he treats them as sideshows. And Lester, another perennial question is the need for reform. But in this current climate, we know that Donald Trump is not a fan of multilateral organizations. So organizations like the UN are kind of in survival mode, just trying to get into Trump's targets. Can you ever think about reform when you're just trying to lay low and exist? So I don't find the flaw with President Trump's view of the multilateral institution. I find the flaw in the fact that he's unable to find cooperation for his efforts there. What the UN ought to be doing. Where that question was constantly put to the administration throughout the course of the 15 months of the Gaza conflict that coincided with the Biden administration. It was his concern, it was the concern of many members of the administration, that if you held back, you could not distinguish holding back arms for Gaza from holding back arms that would be critical for Israel's defense against adversaries like Iran or Hezbollah or the Iraqi militias. But it shouldn't need that. In fact, the president has leverage that he can exert. Obviously, there is a very strong view that how can you have arms sales when at the same time you're calling for restraint and humanitarian access? How do you reconcile those two positions? You can't if it continues like this, if it just continues in an endless war and deprivation that leads to starvation. No, you can't square those two things. What I'm saying is there are measures, there are steps the president can take now that gets ahead of that addresses the acute food insecurity that is leading to famine conditions, to deaths by starvation. That has nothing to do with arms sales. That has everything to do with getting the Israelis to open up every aperture available to flood Gaza with assistance, but also getting to a deal that will deal with the post-conflict arrangements is critical. That's political work. That has nothing to do with arms sales. When you hear the US President talk about waterfront condos and the Riviera, as a seasoned diplomat, what goes through your head? I mean, that has nothing to do with reality. The reality is you have 2 million people whose homes and lives are on that small patch of land. Tiket sold out 100 lembar, Tribun Abdullah bin Khalifah memerah, media asing kembali sorot tajam. Abdullah bin Khalifah Stadium, markas kebanggaan klub sepak bola nasional, kembali menjadi sorotan utama dalam dunia olahraga. Dengan penjualan tiket yang mencetak rekor, sebanyak 100 lembar tiket untuk pertandingan legendaris terjual habis dalam waktu singkat. Really good, so I'm very happy with the first training. No, Ola is on a right turn. We have to look how the reaction is on the training for today. Di stadion ini, dengan analisa mendalam, para jurnalis dari berbagai penjuru dunia menyoroti tidak hanya sisi pertandingan, tetapi juga fenomena sosial, budaya, dan politik yang melekat erat di balik keramaian tribun tersebut. Apa yang membuat Tribun Abdullah bin Khalifah menjadi magnet media internasional? Artikel ini mengupas tuntas segala sisi menarik di balik penjualan tiket yang meledak, kemeriahan tribun yang memerah, dan sorotan tajam yang datang dari luar negeri. 1. Fenomena tiket sold out 100 lembar. Apa yang membuat 100 lembar tiket terjual habis? Penjualan tiket yang mencapai angka sold out atau habis terjual dalam jumlah 100 lembar adalah pencapaian luar biasa di stadion ini. Biasanya jumlah tiket yang laku dalam satu pertandingan standar berkisar antara 50 hingga 80 lembar saja. Namun kali ini antusiasme fans menunjukkan lonjakan luar biasa. Faktor-faktor pendorong keberhasilan penjualan tiket ini antara lain: pertandingan yang ditunggu-tunggu. Lawan yang akan dihadapi oleh tim kebanggaan di Abdullah bin Khalifah adalah klub elit dengan sejarah panjang dan rivalitas sengit. Atmosfer pertandingan yang intens.
banyak fans mengharapkan pertandingan yang penuh adrenalin, teknik tinggi, dan strategi ciamik dari kedua tim. Kampanye promosi yang efektif. Klub dan pihak penyelenggara melakukan kampanye yang masif melalui media sosial dan media cetak, menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Harga tiket yang kompetitif. Dengan harga yang terjangkau, lebih banyak penggemar dari berbagai latar belakang ekonomi dapat menghadiri pertandingan tersebut. Kombinasi dari berbagai faktor ini menjadikan penjualan tiket tidak hanya cepat habis, tetapi juga menciptakan suasana menegangkan karena banyak penggemar yang gagal mendapatkan tiket. 2. Tribun Abdullah bin Khalifah Mumerah, simbol semangat dan tekanan. Tribun stadion yang biasanya penuh warna-warni atribut pendukung, kini berubah dominan menjadi merah menyala, warna yang melambangkan semangat membara sekaligus tekanan besar. Warna merah ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga mencerminkan tekad, kebersamaan, dan ambisi yang besar. Apa arti dari tribun yang memerah ini? Semangat juang. Warna merah mencerminkan energi luar biasa yang diberikan oleh para supporter untuk mendukung tim mereka. Sorak-sorai, yel-yel, dan lagu-lagu khas menggema keras di seluruh sudut stadion. Tekanan mental. Warna merah juga menjadi simbol dari tekanan besar yang harus dihadapi pemain di lapangan. Dalam suasana penuh sorakan dan harapan, setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Simbol kebersamaan. Dengan warna merah yang merata, para pendukung menunjukkan persatuan tanpa sekat. Supporter dari berbagai latar belakang berdiri berdampingan, menyatu dalam dukungan. Fenomena tribun merah ini menarik perhatian banyak media dan pengamat olahraga karena menunjukkan bagaimana sepak bola tidak hanya soal pertandingan, tetapi juga soal psikologi dan budaya massa. Fenomena tribun merah ini menarik perhatian banyak media dan pengamat olahraga karena menunjukkan bagaimana sepak bola tidak hanya soal pertandingan, tetapi juga soal psikologi dan budaya massa. 3. Media asing kembali sorot tajam. Apa yang mereka lihat? Tidak hanya media lokal, sorotan tajam juga datang dari berbagai media asing yang mengikuti perkembangan Abdullah bin Khalifah Stadium. Mereka melihat lebih jauh dari sekedar pertandingan sepak bola. Berikut beberapa hal yang mereka sorot. A. Atmosfer dan keterlibatan supporter. Media asing mengamati dengan seksama bagaimana supporter di stadion menunjukkan tingkat keterlibatan yang luar biasa. Sorak-sorai, koreografi, dan yel-yel yang terorganisir. Tiket sold out 100 lembar, Tribun Abdullah bin Khalifah memerah, media asing kembali sorot tajam. Abdullah bin Khalifah Stadium, markas kebanggaan klub sepak bola nasional, kembali menjadi sorotan utama dalam dunia olahraga. Dengan penjualan tiket yang mencetak rekor, sebanyak 100 lembar tiket untuk pertandingan legendaris terjual habis dalam waktu singkat, menandai antusiasme tinggi para pendukung dan pengamat sepak bola. Tribun Abdullah bin Khalifah yang biasanya penuh warna dengan sorakan para supporter kini memerah, menjadi simbol semangat dan tekanan luar biasa yang membara di tengah lapangan hijau. Lebih dari itu, media asing pun kembali menyorot tajam suasana dan peristiwa yang terjadi di stadion ini. Dengan analisa mendalam, para jurnalis dari berbagai penjuru dunia menyoroti tidak hanya sisi pertandingan, tetapi juga fenomena sosial, budaya, dan politik yang melekat erat di balik keramaian tribun tersebut. Apa yang membuat Tribun Abdullah bin Khalifah menjadi magnet media internasional? Artikel ini mengupas tuntas segala sisi menarik di balik penjualan tiket yang meledak, kemeriahan tribun yang memerah, dan sorotan tajam yang datang dari luar negeri. 1. Fenomena tiket sold out 100 lembar. Apa yang membuat 100 lembar tiket terjual habis? Penjualan tiket yang mencapai angka sold out atau habis terjual dalam jumlah 100 lembar adalah pencapaian luar biasa di stadion ini. Biasanya jumlah tiket yang laku dalam satu pertandingan standar berkisar antara 50 hingga 80 lembar saja. Namun kali ini antusiasme fans menunjukkan lonjakan luar biasa. Faktor-faktor pendorong keberhasilan penjualan tiket ini antara lain: pertandingan yang ditunggu-tunggu. Lawan yang akan dihadapi oleh tim kebanggaan di Abdullah bin Khalifah adalah klub elit dengan sejarah panjang dan rivalitas sengit. Atmosfer pertandingan yang intens.
Banyak fans mengharapkan pertandingan yang penuh adrenalin, teknik tinggi, dan strategi ciamik dari kedua tim.